sebagai guru CDP, tetapi ini juga tempat wadah berkolaborasi, membagi ilmu. Jadi apa yang ada pada diri kami, insya Allah kami juga ingin Bapak Ibu merasakan apa yang kami garis bawahi, Bapak Ibu, bahwa di sini bukan berarti kami ini berlebih, tidak, tetapi kita sama-sama belajar, sama-sama sharing untuk suatu cita-cita kita memajukan anak. Oleh Ibu Kepala Sekolah, yang kedua penyampaian materi, dan yang terakhir adalah penutup. Jadi kita masuk saja dulu kepada acara yang pertama, yaitu kata sambutan atau arahan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu. Alhamdulillahirobbilalamin. Oleh guru kita, yaitu Bu Asafirni dan Bu Yulia Safa. Mudah-mudahan kegiatan kita memberikan manfaat bagi kita semuanya dan diridhai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salam salam tercurah kita kirimkan kepada pemimpin kita yang bernama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita sebagai umat beliau mendapat syafaatnya di dunia akhirat. Bapak Ibu Majlis Guru dan semua, Ibu Asafirni dan Bu Yulia Safa sebagai narasumber diseminasi ini sebagai CDP yang kita banggakan. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum kita membahas tentang CDP, mungkin ada informasi sudah selesai. Kalau sudah selesai berarti di paling kanannya itu ada centang hijau. Jadi warna hijau dan paling kanannya centang hijau. Dan ada versi yang kedua, seperti di paling atas itu sudah selesai, tapi belum ada penilaian karena ada salah satu dari kegiatan yang seperti ini yang belum dilakukan penilaian, yang perilaku ini belum dilakukan penilaian. Berarti warnanya sudah hijau tapi statusnya belum dinilai, berarti belum berakhir penilaiannya. Kemudian masih ada penilaian atau langkah ketiga. Jadi terakhir yang di dalam yang ini, nah ini langkah observasi, kemudian ini tindak lanjut. Nah ini kalau sudah diisi, maka dia akan keluar nilai. Nah di sini akan nanti letak penilaian oleh supervisor masing-masing. Nah sebelum ini terbuka, maka yang ini harus Bapak Ibu isi. Yang di sini harus diisi. Setelah ini dilaksanakan, maka ini harus Bapak Ibu isi. Nanti akan ditanggapi oleh belum mengisi yang ini, maka ini yang penilaian ini belum akan terbuka atau belum berwarna biru. Jadi silakan secepatnya Bapak Ibu untuk bersegera mengisi itu, berkolaborasi dengan supervisornya masing-masing. Kemudian terakhir ada satu, mungkin minta tolong kepada Bapak Asep segera mungkin untuk mengisi dari rating observasinya sehingga nanti jangan sampai ketinggalan. Dan bisa saja nanti SKP kita tidak akan keluar. Nah itu yang dikatakan oleh BGP kemarin. Jadi mari kita tindak lanjuti ini Bapak Ibu sesegera mungkin, karena sekarang sudah bulan Juni, dia akan berakhir tanggal 30 Juni. Nah mungkin itu informasi kepada kita semuanya. Kemudian berikutnya, ilmu yang ada pada CDP itu banyak sekali yang membangkitkan semangat dari kita untuk melaksanakan tupoksi kita sebagai pengajar. Nah kalau kita lihat modulnya, di sini modul 1 paradigma dan visi guru penggerak. Kemudian yang modul kedua praktik pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang ketiga modulnya yaitu pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah. Dan yang keempat selebrasi, refleksi, kolaborasi dan aksi. Jadi Bapak Ibu, setelah bincang-bincang dengan para guru penggerak yang ada di sekolah kita dan juga para CDP kita,
CGP itu sangat bermanfaat sekali bagi kita. Jadi mungkin ini motivasi juga bagi kita yang belum, atau Bapak Ibu yang belum ikut serta kali untuk untuk ikut dalam kegiatan CGP ini. Mudah-mudahan setelah adanya diseminasi ini, hati-hati kita akan tergerak untuk melaksanakan ini. Karena mumpung sekarang masih gratis Bapak Ibu, mungkin suatu saat kalau seandainya program ini masih berlanjut, dan bisa saja ini biayanya diserahkan kepada peserta. Jadi Bapak memanage emosi kita, memanage tingkah laku kita dan sebagainya sebagai seorang pengajar. Jadi ada beberapa hal mungkin yang biasanya kita jarang mendapatkannya, maka di sini kita dapatkan, dan semangat yang lain yang ditimbulkan oleh kegiatan ini. Jadi alhamdulillah sekarang ini dengan diseminasi yang dilaksanakan oleh Bu Widya dan Bu Eni, mudah-mudahan nanti ada hal positif juga yang kita dapatkan bersama. Kalau dapat memang ada perubahan juga bagi kita, setidaknya perubahan wawasan, perubahan pengalaman, kemudian juga kalau dapat perubahan dari aplikasi dalam pembelajaran nantinya. Jadi yang mempersiapkan diri mungkin untuk masuk ke sini, mungkin agar bersegera masuk ke dalam ruangan sehingga nanti kita sama-sama mendapatkan ilmu yang jarang kita dapatkan. Sebenarnya sebelumnya kami sudah bincang-bincang juga sama Pak Geneva, juga sama CGP kita yang sebelumnya, Pak Agus dan Pak Dian serta Pak Budi, bagaimana kalau ilmu-ilmu yang diperoleh dari CGP itu ditularkan juga kepada kita-kita yang ada di sekolah ini yang belum bisa mengikuti kegiatan CGP. Kita menentukan waktunya yang masih belum bisa untuk mensinkronkannya, dan alhamdulillah dengan menyisihkan waktu untuk pagi ini, mudah-mudahan kegiatan kita pada saat ini, walaupun mungkin yang hadir CGP kita atau yang akan menyampaikan kepada kita adalah Bu Yeni dan Bu Wid, 2 orang dari CGP kita yang ada. Mudah-mudahan untuk berikutnya CGP yang lain atau guru penggerak kita yang lain bisa kemudian bisa kita ambil ibrah dan hikmahnya, sehingga kita dapat melaksanakan dan mengimplementasikannya dalam kegiatan kita melaksanakan tupoksi kita. Itu saja, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah memberikan dorongan, motivasi dan semangat kepada kami untuk kita semua berkolaborasi dalam memperkaya khasanah ilmu kita untuk kemajuan anak bangsa ke depannya. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, saya ingin berpantun dulu untuk sebelum melanjutkan kepada Bu Wid. Ibu Delilah terkena panah asmara dari sang pujaan. Jangan lelah untuk berbenah, sebab itu kunci perubahan pendidikan. Papan lurus untuk simpan terasi, jangan lupakan jaga kebersihannya. Mari terus jaga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata penghormatan dan mukadimah lainnya saya tumpahkan pada pembicara terdahulu. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir, saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk memenuhi acara kami ini. Dan saya ulangi lagi seperti apa yang katakan ini tadi, bahwa di sini kita hanya berbagi dan memberikan ilmu pengetahuan kepada kawan-kawan semua. Kita sama-sama belajar di sini. Oke, untuk tadi dan ibu-ibu dan bapak-bapak semua, di sini kami ingin membagi informasi. Tema kita adalah menyebarluaskan atau menyebar pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, sebelum kami memberikan materi, kita next. Materi disampaikan nanti 2 sesi. Yang pertama saya dahulu, yang kedua lanjutkan
Bu ini. Nah sekarang kita tiba saatnya mindfulness. Nah, oke, mana tahu badannya di sini tapi jiwanya meronta-ronta. Nah, kita fokuskan dulu Bapak Ibu ke sini. Silakan Umi, tarik. Ketahuan. Ini mari sama-sama kita atur duduk kita, cari posisi yang enak, kita hilangkan gundah gulana dahulu, utang-utang kita hindari dulu, kita berpikir salah satu tujuan kita hadir di ruangan ini untuk menambah wawasan serta menjalankan salah satu tugas pokok fungsi kita sebagai pendidik agar nantinya kita bisa menghasilkan generasi penerus seperti yang digaungkan Indonesia Emas 2045. Semoga alunan musik ini bisa membuat ibu dan bapak semua rileks dan bisa menerima materi dahsyat kami berikutnya. Kita mulai dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Next nih. Nah, setelah main berbagi nantinya memberi 6 topik tersebut. Nah, sekarang kita dapat mendisiplinkan siswa. Tak apa-apa, Bu. Ayo. Siapa yang setuju? Siapa yang tidak setuju? Setuju saja hukuman. Miss, apa Miss? Setuju? Hukuman dapat didiskusikan setuju. Setuju. Kenapa nih? Karena siswa merasa bertanggung jawab dengan apa yang mereka kerjakan. Ini misalnya dapat dia untuk meningkatkan ini. Masya Allah, jawabannya tepuk tangan dulu. Jawaban yang sangat cerdas. Yang kedua, pemberian hukuman positif seperti membaca buku atau membersihkan sekolah dapat meningkatkan disiplin sekolah. Siapa yang setuju? Siapa yang tidak setuju? Setuju. Kenapa, Pak? Ya, seperti yang sudah kita lihat, pemberian hukuman yang sifatnya positif itu seperti membersihkan sekolah, ya, itu dapat meningkatkan kedisiplinan siswa karena dengan adanya hukuman tersebut, dalam artian hukuman positif ini bermacam-macam ya. Jadi dengan adanya hukuman yang pertama ini bisa membuat siswa. Terima kasih Pak Wahid, sungguh luar biasa jawabannya. Nah yang ketiga, memberi penghargaan akan meningkatkan motivasi siswa. Siapa yang setuju Ibu? Siapa yang tidak setuju? Halo Bu An, oke.
siswa. Itu salah satu sarana yang kita berikan ke siswa untuk meningkatkan semangat belajar mereka. Kenapa? Mereka merasa dihargai apa yang mereka kerjakan, ternyata mendapat reward. Di samping kedisiplinan untuk kita memberikan hukuman di atas, pemberian penghargaan itu sangat penting bagi siswa. Kenapa? Dalam arti kadang mereka tidak bicara Bapak Ibu, cuma kadang kita pun merasakan juga menjadi siswa, kita sudah capek-capek membuat tidak dihargai, tidak dinilai, gitu, apalagi dikasih reward. Mungkin untuk hal yang sangat penting kita berikan untuk meningkatkan motivasi siswa. Saya mau 2 orang bermain di depan. Siapa kira-kira Bapak Ibu yang mau? 2 orang. Kalau bagusnya 1, ayo Pak. Satu lagi. Bu, Jujusan. Pak Jo. Tulis di sini apa sesuatu yang berharga dalam kehidupan Bapak. Bapak lipat-lipat, Bapak kepal. Bu. Nah, di tangan Pak Jo, dalam kepalan tangan Pak Jo tuh ada sesuatu yang berharga Pak Wahid. Sesuatu berharga. Bapak kepal Pak. Ya, Bapak kepal. Nah, Bapak adalah A. Ya, dan Bapak Wahid adalah B. Nah, sini tugasnya bagaimana Bapak Wahid supaya yang kepala dari Pak Jo itu bisa dikasih tahu oleh Pak Jo, dan Pak Jo mempertahankan atau gimana terserah Pak Jo. Ayo, bisa ngerti Pak? Ini bisa. Nah, ayo kita mulai. Action. Diminta beritahu apa yang ada dalam minuman. Kalau begitu nanti kapan terjadinya perubahan di kita Pak? Sesuatu yang berharga untuk Bapak, mungkin untuk saya pun sangat berharga. Jadi mohon maaf kalau bisa Bapak mendapat sesuatu yang bagus, kemudian Bapak juga bisa mengeluarkan kepada saya. Terima kasih Pak Jo, terima kasih Pak. Apa yang berharga itu Pak? Keluarga dan tanggung jawab. Masya Allah. Terima kasih Pak Wahid, terima kasih Pak Jo telah bermain di kontrol namanya. Ya. Nah, apa itu Ibu yang selama ini kita bangga-banggakan, gaung-gaungkan? Pertama, ilusi guru mengontrol murid. Itu selama ini yang kita gaungkan atau miskonsepsi kita terhadap itu. Yang kedua, ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya tak betul. Terus, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan bersalah dan baik sikapnya. Itu kata kita Bapak ini. Terus, ilusi bahwa semua orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tidak ada. Pokoknya buat PR. Kalau PPR, hancur mulai. Kenapa? Itu paradigmanya. Nah, sekarang kita coba Bapak-bapak, Ibu-ibu, dari kepalan tangan dari Pak Jo sama Pak Wahid tadi kita belajar bahwasanya di sini ada yang tadi itu adalah stimulus respon. Jadi Pak Jo dia mengapanya merayu-rayu, mengasih buku-buku atau kata-kata yang manis sehingga terbukalah oleh mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Nah, sekarang dicoba
bisa mengontrol saya. Anak-anak masuk. Dan orang lain tidak bisa mengontrolnya. Apa tadi dari peristiwa tadi? Bapak Jo, dia mau ngasih ke Pak Wahid atau tidak tergantung oleh Pak Jo. Kalaupun dia kasih, mungkin ada tujuannya oleh Pak Jo dia mengasih. Sedangkan Pak Wahid tujuannya supaya mendapat sesuatu kepalan di dalam tangan Pak Jo. Lanjut. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya udah anak, kalau nggak mau diapain? Kalau rambutnya ya sudah, dipendekin. Kalau panjang seperti ini bla 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 bla. Kalau dipendekin seperti ini bla bla bla. Terus pola berpikir menang kalah. Anda kalah, saya menang. Nah sekarang kita balik, menang sama menang. Anda menang, saya pun menang. Oke, kita lanjut. Nah, coba nih, karena tema kita disiplin positif, ibu-ibu. Saya yakin dan percaya ibu-ibu semua sudah pernah melakukannya. Kan? Disiplin itu berasal dari kata disiplina atau ujung-ujungnya belajar, bapak-bapak ibu. Dalam keseharian kita, disiplin itu dibentuk dengan aturan dan hukuman yang terbelenggu yang harus ditaati oleh semua pemangku yang ada di lingkungan itu. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan berdasarkan nilai yang dia diri. Jadi disiplin tadi artinya melakukan kesadaran. Kata kuncinya nih, menemukan kesadaran. Terus sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Lanjut ibu-ibu. Nah ini nilai-nilai kebajikan. Kita sudah pada tahu semua ibu-ibu bahwasanya nilai-nilai kebajikan itu. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila yang dikawal tadi. Ada berapa? Itu beriman dan bertakwa. Apalagi? Nah, nggak masuk. Oke. Berarti ini aja ya Pak. Terus ada lagi. Ini nilai-nilai kebajikan itu dia disepakati bersama. Lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Terus contohnya lagi nilai-nilai kebajikan, Ibu Primary Years Program. Ini salah satu instansi ini. Dia bilang toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, dan lain-lain sebagainya. Terus keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Intinya ibu-ibu dan bapak-bapak, segala sesuatu nilai kebajikan yang ada di sini gunanya adalah untuk menciptakan kemarin. Ibu-ibu mau kelas atau kita beranjak untuk memenuhi semua yang apa kita inginkan apabila kebutuhan dasar manusia kita penuhi. Nah, ibu, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Nah, kita berusaha terbaik untuk memenuhinya dalam rangka agar kebutuhan dasar tadi terpenuhi dengan baik. Nah, apa itu kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu? Yang pertama, bertahan hidup dan kesehatan. Insya Allah kita semua telah mendapatkannya. Terus, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging katanya. Berarti rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama atau merupakan bagian dari kelompok itu merupakan suatu kebutuhan kita. Yang ketiga, penguasaan. Apa itu? Harga diri,
keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Terus kebebasan. Apa itu contohnya? Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dalam dirinya. Terus kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Prinsipnya Bapak-Bapak Ibu, jikalau kebutuhan. Nah, ada kasus nih Bapak-Bapak Ibu, contohnya seperti ini. Si Badu di dalam kelas, betul, kesenangan tadi mantap sekali, kurang perhatian, gitu. Oke, seperti kan ada tampak ya Pak, sedikit kita. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan bagi kita. Alah, boleh ngomong aja di depan. Coba praktekin. Tidak memudahkan telapak tangan Bapak Ibu. Minimal kita tahu perlahan-lahan kita ubah. Nah, ini ada motivasi perilaku manusia. Coba ingat-ingat Bapak Ibu. Anak kita ini kadang misalnya terlambat untuk menghindari kenyamanan atau hukuman, dia datang cepat. Ya, terus untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dia berbuat baik. Jadi apa intinya di situ? Berarti motivasinya masih ekstrinsik dari luar. Kalau ada hukuman, makanya dia patuh. Karena ada penghargaan, makanya dia baik. Nah, bagaimana kalau untuk menjadikan motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini? Berat Bapak-Bapak Ibu-Ibu, tapi insya Allah kita bisa melakukannya. Ada wajah-wajah anak-anak kita ini yang memang baik dari sananya. Restitusi. Kalau bicara hukuman, dia tidak terencana atau tiba-tiba. Terus murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Pokoknya dia udah masuk ke sekolah itu udah ada hukuman, udah masuk ke kelas sudah ada dia belenggu kata-kata peraturan. Terus bersifat satu arah. Terus berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, kalau konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan. Yang banyak bagus tuh. Terus murid tetap dibuat tidak nyaman. Terus sikap guru selalu memonitor. Nah, ini yang istilah baru dalam Bapak Ibu, restitusi akan dijelaskan oleh Umi nanti. Nah, kalau restitusi, proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan dia akan melakukannya. Oke Bapak-Bapak. Dengan kesempatannya, baik Pak Ibu, kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu 5 posisi kontrol, di mana 5 posisi kontrol ini saya yakin ini sudah kita lakukan di dalam keseharian kita, di mana ada posisi sebagai penghukum, ada posisi membuat rasa bersalah, kemudian ada posisi sebagai teman, ada posisi sebagai pemantau, dan ada posisi sebagai manajer. Nah, sekarang mari kita lihat bersama posisi sebagai penghukum. Salah satu contoh konkretnya adalah terkadang kita sering memberikan hukuman itu seperti yang sudah kita lihat di paparan tadi, bahwa itu hukuman secara tiba-tiba. Contoh, ada anak yang terlambat dalam mata pelajaran olahraga. Nah, karena kamu terlambat, kamu keliling lapangan sebanyak
3 kali. Nah, begitu. Jadi polanya hanya satu arah. Atau hormat pada tiang bendera selama 1 jam. Ya. Nah, itu adalah sebagai penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Berapa kali Bapak harus beritahu kepada kamu, Nak? Nah, itu sebagai rasa bersalah. Kita sering, saya pun juga sering melakukan itu dengan tujuan sebenarnya untuk menimbulkan rasa kesadaran dan empati kepada. Apa kamu tidak kasihan dengan orang tua kamu? Bapak Ibu, kita sering melakukan hal seperti itu. Saya juga sering seperti itu. Apa kamu tidak kasihan dengan harapan siswa itu care, peduli dengan kita. Oh, ini enak loh diambil sebagai di bestie kita begitu ya. Gen Z kan seringnya seperti itu. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Sudah Ibu perhatikan nih beberapa kali, kamu selalu terlambat. Nah, itu udah ada 2 ya, dengan intonasi seperti kamu selalu terlambat. Ada posisi pemantau dan membuat rasa bersalah ya. Kemudian kita lanjut sebagai posisi manajer. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Jadi dengan verbal kita itu juga bisa menimbulkan persepsi yang berbeda, Bapak Ibu. Kebaikan depannya. Ternyata dari ke-5 itu yang bagus kita tempatkan diri kita adalah sebagai manajer. Walaupun tidak menutup kemungkinan kita juga bisa memperhatikan sebagai pemantau. Nah, ini Bu Wid membuat sebuah keyakinan kelas ya, di mana keyakinan kelas ini sebenarnya di dalam kelas sudah kita laksanakan, Bapak Ibu semua yang saya hormati. Sebelum kita masuk ke dalam proses pembelajaran, biasanya di awal baru itu kalau saya secara pribadi sering buku ya, satu punya buku latihan, satu untuk catatan misalnya. Kemudian punya warna ini ya, itu kan sebuah bentuk aturan atau kesepakatan yang kita berikan kepada siswa. Kemudian saya bilang juga tidak ada dusta di antara kita. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya kita sudah melakukan kesepakatan. Tetapi hari ini kita buat itu sebuah keyakinan. Sehingga kalau keyakinan itu motivasi yang lahir adalah motivasi intrinsik yang hadir di dalam murid kita dan juga diri kita untuk sama-sama mentaati keyakinan tersebut dimulai dari diri sendiri sehingga diri kita bahagia untuk melaksanakan itu. Kami akan berusaha kita semuanya untuk membuat keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas? Itu dia bersifat abstrak ya. Kemudian berupa pernyataan-pernyataan universal. Salah satu contohnya saling menghormati begitu. Nah, apa sikap saling menghormati ya? Jadi kita ambil bahasanya abstrak dengan global saja, kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Jadi tidak perlu banyak item-item dalam keyakinan kelas. Misalnya saling menghormati. Nah, itu sudah include di dalamnya. Rasa saling menghargai, kemudian memberikan kesempatan kepada teman dan sebagainya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sehingga mudah untuk diterapkan. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita akan mengerti nih. Saya yakin sekali bahwa kita semua sudah melakoni profesi kita yang sangat kita cintai ini. Salah satunya adalah contoh Bu Ati sebagai wali kelas 10 TKR yang notabene-nya itu adalah semuanya laki-laki. Nah, Bu Ati itu sebelum masuk menjadi wali kelas itu beliau sudah tahu bahwa apa atau satu lagi seperti apa. Kita mulai sebagai wali kelas untuk mempelajari karakter-karakter, misalnya Agung ya, Agung karakternya seperti ini, dan beliau Bu Ati sudah memahami kan anak-anak dengan semua kelebihan, kekurangan keluarga, baik secara lingkungannya dan kepribadiannya. Itu sudah sangat luar biasa sekali. Kemudian semuanya di dalam kelas kita libatkan sehingga keyakinan kelas ini bisa ditaati untuk semua warga kelas. Kita lanjut.
ini adalah sebuah proses restitusi. Nah, dari kesemuanya itu bagaimana kita mengelola permasalahan. Jadi suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid mandiri dan bertanggung jawab. Dalam proses segitiga restitusi ini, Bapak Ibu, ada langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat memvalidasi identitas, ya, memvalidasi identitas. Kita yakinkan siswa kita, ya, bagaimana saya sudah membuat 2 buah video yang ini juga merupakan sebagai tugas dari CGP ini. Kita memberikan restitusi kepada siswa sehingga hal yang dia lakukan itu tidak akan terulang lagi walaupun restitusi. Sekarang kita contohkan dulu bagaimana kita bisa melihat yang kita lakukan dalam segitiga restitusi ini. Ini ada sebuah video Bu Wit, ya, yang sudah melakukan segitiga restitusi. Silakan Bu Wit. Assalamualaikum Tadi ngapain ini? Ini anak ibu yang masih ibu tengok kamu ada masalah berat atau ada kecewa apa Ini adalah sebuah tahapan validasi tindakan. Kedepannya kamu pengen jadi Ini tahapan terakhir dari validasi, ya, dari validasi tindakan. Ada nggak kira-kira yang kamu harus kita lakukan itu bentuk pemahaman kita kepada para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dan siapa orang yang ngomong di depan kita harus ada. Nah, setelah bagaimana sih setelah ini keluar dari masalah tersebut? Apa tahu salah nih? Nggak mau lalu. Terus bagaimana setelah mau keluar dari masalah itu? Setelah menjadi sendiri salah sendiri, menghadapi masalah lain, itu tidak mengobrol saat kita kalah. Jawabannya itu bukan tidak berbeda. Apa itu? Mungkin tidak ada saja.
Assalamualaikum. Tentunya dalam lingkungan teman-teman serta Indonesia. Insya Allah Ibu akan mendukung dan memantau serta membimbingmu untuk selalu menjadi yang terbaik. Ibu akan ini dirimu setelah akan kamu mulai memperbaiki perubahan kamu yang begitu nampak oleh ibu sehingga kamu menjadi anak yang berkarakter baik. Jadi jam berapa ini? Takutnya ibu nanti kamu belajar sama siapa dan selamat pagi. Iya Bu, coba kami dulu ya Bu. Ya, Oke. Dan itu adalah salah satu restitusi yang diberikan kepada murid kita, mulai dari menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan kalau yang dilakukan itu salah, kemudian yang ketiga adalah mencari solusi-solusi dari yang dilakukan tadi. Oke Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya, sebelum kita melanjutkan sesi berikutnya, kita mengadakan ice breaking dahulu. Nah, ayo fokus lagi. Biasanya ice breaking ada gerak-geraknya. Sekarang saya mau olah sekilas. Mau tebak-tebak? Kan? Kira-kira siapa yang bisa nebak? Yang pertama, Bapak-bapak yang tadi, minyak apa yang disukai laki-laki? Ayo, jangan jawab. Minyak apa yang disukai laki-laki? Minyak apa yang disukai laki-laki? Ada nggak laki-laki suka itu? Minyak kemiri? Boleh diperhatikan. Minyak yang disukai oleh laki-laki? Dingin. Dingin, nanti boleh jawab ya. Menyaksikan sepak bola. Oh, Sangat luar biasa sekali ya, menyaksikan sepak bola. menyaksikan sepak bola. Oke Bu. Yang kedua, ikan apa yang bisa terbang? Indosiar. Hah? Lain lagi. Ayo. Ikan apa yang bisa terbang? Ayo, boleh dipelesetkan. Ya, saya jawabin dulu. Ikan Indonesia. Boleh dipelesetkan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ikan apa yang bisa terbang? Aplaus dulu buat gue, terima kasih. Baik, kita lanjutkan salah satu contoh lagi segitiga restitusi yang yang sudah dilakukan. Jadi dalam CGP ini ibu-ibu kami disuruh membuat 2 buah video untuk segitiga restitusi yang dilaksanakan di sekolah.
berkolaborasi dengan DKV, ya, dengan Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid agar memperbaiki kesalahan sehingga murid bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Hal ini merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa murid menaati kesepakatan kelas yang telah dibuat dan ditetapkan bersama-sama dengan murid. Mengakui secara sadar dan terbuka melakukan kesalahan serta merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur. Tahapan segitiga restitusi adalah menstabilitaskan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. ini kasusnya Bapak Ibu, seorang siswa kita yang sedang main mabar. Ini hal yang sudah sering terjadi di kita. Ceritanya pada saat saya pargoki itu suara sangat keras dan semua teman terlihat di situ. Ini diberikan restitusi di ruang lapor DKV. Ayo Rafiq, silakan duduk. Dengan keterbatasan ya Bapak Ibu. Ini Ibu perhatikan dari dalam kelas, Rafiq itu kusuk sekali main game. Nah, Bahasa kusuk beda ya. kenapa tuh Rafiq main game? Biasanya Rafiq gak kayak gitu. Tapi tadi yang menjadi sudah tidak Dia sih ya asik kalau main game. Dia tidak kan bertahan itu matanya. Nah, selain menghilangkan rasa maksud, punya alasan lain nggak kenapa? tadi aku juga sama teman sendiri aku, jadi aku emosi, terus makanya aku Oh gitu, jadi merasa ditantangin gitu lah ya. Tapi kita juga gak mau kalah nih karena anak kita ya. Nah, kira-kira menurut Rafiq dengan Rafiq main itu teman-teman kita terganggu nggak? tidak tahu. Atau ya? Nah, tadi perhatikan karena Rafiq main itu suaranya itu sangat mengganggu teman, enak. Jadi dan ibu pun dalam kita proses tadi itu suara Rafiq sangat mengganggu juga konsentrasi teman itu terganggu gitu. Nah, sekarang Rafiq tujuannya kan tadi pengen senang aja ya, merasa ditantang gitu. Kemudian senang dengan main game gitu ya. Kira-kira nih kalau menurut Rafiq dengan keadaan seperti ini suaranya itu mengganggu teman nggak tuh? Mengganggu ya, berarti Validasi memang tindakan yang salah. lakukan itu Ya, memang ada 3 tahapan tadi Bapak Ibu. pantas ya. Jadi ini validasi. Sebenarnya ibu kalau Rafiq itu sebenarnya bicara ini bukan berarti ibu mencari siapa yang salah, siapa yang benar begitu ya. Tapi ibu ingin Rafiq itu menyelesaikan semua Komentator Bu Eliza. problem gitu ya, sehingga kita tahu solusinya bagaimana agar Rafiq itu di dalam proses pembelajaran itu tidak main game lagi gitu, karena seperti Rafiq bilang tadi itu mengganggu teman. Enak. Nah, sekarang menurut Rafiq kemarin kan kita bikin tuh kesepakatan kelasnya, enggak, keyakinan kelas kita. Nah, dengan sikap Rafiq seperti itu, kira-kira menurut Rafiq keyakinan kelas mana tuh yang tidak Rafiq taati gitu, tidak Rafiq lakukan? Nah, itu sikap saling menghormati sesama ya.
berarti ada terganggu teman yang sedang belajar gitu ya, dan suasana kelas kita pun jadi terpesona melihat Rafiq semuanya, ya enggak? Nah, kira-kira menurut Rafiq ini apa langkah yang harus Rafiq lakukan sehingga keyakinan kelas itu bisa Rafiq lakukan? Mungkin Rafiq akan minta maaf dari ibu dan juga minta maaf kepada teman-teman yang itu rasa terganggu oleh Rafiq dulu, sebetulnya itu tidak mengulangi lagi. Gitu ya, ini sudah luar biasa tuh. Tapi Rafiq sudah bisa mencari solusi gitu dari apa namanya ya, tingkah yang Rafiq lakukan tadi itu gitu, yang membuat suasana kelas agak terganggu gitu ya. Nah, itu berarti Rafiq sudah bisa mencari solusinya. Nah, berarti untuk ke depannya lagi Ibu harapkan Rafiq bisa bersungguh-sungguh lagi ya, sehingga Rafiq bisa memperbaikinya dari diri kita. Oke, itu saja tuh. Semoga ke depannya lebih baik. Oke, silakan kembali lagi ya. Nanti dulu. Iya. Ini ada komentar yang saya minta dari siswa. Sekarang saya di kelas nomor 21 jurusan desain komunikasi visual. Tadi ketika pelaksanaan jam pembelajaran ini, saya ketahuan main game. Lalu saya dipanggil ke kantor. Kalau di kantor, saya menjadi melakukan diskusi dan sharing-sharing. Alhasil saya menemukan solusi yang terbaik dari masalah yang saya hadapi tadi, yaitu mungkin bisa terjadi. Saya cukup nyaman dengan diskusi ini. Saya tidak melihat ada intimidasi, jadi saya menemukan solusi yang terbaik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semuanya, jadi ini salah satu trik, walaupun ini memang direkayasa untuk menampilkan bahwa segitiga restitusi ini bisa menjadi win-win solution untuk hari ini, sehingga apa yang dilakukan oleh murid kita bisa mengatasi. Satu lagi perlu digarisbawahi Bapak Ibu, dalam segitiga restitusi ini kita tidak harus dalam poin menstabilkan identitas terlebih dahulu atau memvalidasi tindakan. Boleh, ini terserah kita, yang penting tahapannya 3 mana yang mau kita dulukan itu boleh. Tidak harus dengan menstabilkan ya, atau memvalidasi tindakan. Boleh kita mulai dari memvalidasi tindakan juga boleh. Baru kita menstabilkan identitas. Salah satunya, oh ibu merasakan juga kok apa yang kamu rasakan. Itu salah satu bentuk-bentuk pertanyaan-pertanyaan yang membuat murid kita menjadi damai. Ya. Kemudian yang terakhir ya Bu, coba di apa? Nah, ini yang kita lihat ya, ini sebuah bahasa di peribahasa. Tapi sebelum kita lanjut, saya coba menyimpulkan kembali Bapak Ibu bahwa dalam menerapkan budaya positif, disiplin positif di sekolah kita, ini memang harusnya ada niat di dalam hati kita terlebih dahulu untuk pertama memperbaiki diri kita, kemudian baru memperbaiki lingkungan di sekitar kita, kemudian baru kita action ya. Kelas 5 SD disuruh tampil ke depan oleh ibu wali kelas saya pada saat itu, yang kalau guru SD itu kan semua maper ya, kecuali agama dan kesenian. Saya disuruh pada saat itu Bu Yona menghafal kali-kali ke depan. Asapnya ini kamu ke depan. Saya dengan langkah saya berdiri di depan. Iya Bu. Hafal kali-kali 9. Saya mulai beraksi 1 kali 9 9, 2 kali 9 8 balik, 3 kali 9 27 gitu. Nah, di saat saya lambat, sang guru saya pun langsung menghargai saya dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak membuat diri sama saya nyaman. Itu saya pandai waduh. Nah, dengan seperti itu Bapak Ibu, saya tertanam di dalam diri saya, aku nggak ibu.
saya. Dan bahkan nenek saya pun dibawa-bawa, yang notabene nenek saya memang guru juga yang sudah pensiun di sekolah itu. Hah, awak tidak dia minta sama awak, nenek awak guru di sekolah. Jadi itu pengalaman yang sangat berkesan bagi saya, Bapak Ibu. Dan di saat kami tidak bisa menyelesaikan tugas itu, buku kami dibuang satu kelas itu di dalam selokan. Nah, itu pengalaman yang tidak bisa saya lupakan sepanjang hidup saya. Efeknya apa? Saya tidak suka dengan pelajaran itu pada saat saya diikutan. Nah, itu saya ambil pelajaran. Nah, kalau seandainya, oke lah, kalau kita biasanya dengan kepintaran saja, bagaimana teman-teman kita yang tidak pintar? Mereka pasti punya kelebihan yang bisa kita upgrade dari kemampuan murid-murid kita ini. Nah, di guru penggerak itu kita dielaborasi, diceritakan. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah pengalaman itu akan diulang kembali atau seperti apa? Nah, begitu besar tugas dan tanggung jawab kita, Bapak Ibu, sebagai guru, ya, yang suatu saat kita akan diminta pertanggungjawaban kita di yaumil akhir nanti. Nah, kita tujuan dasar dari diri kita itu adalah menciptakan kita bahagia dunia dan di akhirat kita. Jadi sebuah closing statement terakhir yaitu, jika kita menabur pikiran maka kita akan menuai tindakan. Jika kita menabur tindakan maka kita akan menuai kebiasaan. Jika kita menabur kebiasaan maka kita menabur karakter. Jika kita menabur karakter maka kita akan menuai dan menciptakan takdir kita sendiri. Walau a'lam bishawab, banyak maaf. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah Bapak Ibu luangkan kepada kami berdua, sehingga kami bisa berbagi, sharing. Mudah-mudahan majelis ilmu yang kita lakukan hari ini Allah beri keberkahan, sehingga kita menjadi orang-orang yang lebih baik lagi di kemudian harinya. Terima kasih. Ada yang disampaikan lagi, Bu Pi? Menyambung ke kata Umi tadi, mohon maaf ibu-ibu jika ada kata-kata saya yang salah, tindakan saya yang salah. Di sini saya hanya berbagi, kalaupun ada nanti mendengar saya agak sok-sokan, itu semua salah saatnya dari saya. Dan semoga ini bukan hanya imbasnya untuk CGP saja, untuk kawan-kawan yang lainnya juga kembali kita untuk memperjuangkan masa depan siswa kita semua, seperti yang kita impikan sekolah ini. Kita tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tamu